Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ji, duduk Pak Ji. Siap. Ya, apa kabar Pak Ji? Alhamdulillah siap Pak Beri. Ini ada sedikit cerita tentang pembelajaran based learning. Oh, project based learning. Based learning ini Pak Beri. Gimana ada waktu? Oh iya, siap. Jadi apa yang bisa Pak Ji harapkan dari pembicaraan kita siang ini? Sedikit pengalaman tentang project based learning ini. Soalnya saya masih bingung juga tentang konsep seperti apa project based learning ini diterapkan di sekolah kita. Ya, berarti sekarang kita bicara tentang project based learning ya, Pak Ji. Iya. Baik. Pak Ji, sebenarnya apa yang Pak Ji rasakan ketika mengajarkan project based learning itu di dalam kelas? Yang saya rasakan ketika memberikan pembelajaran project based learning ini itu tentu sangat berbeda sekali dengan pembelajaran biasanya. Kalau biasanya kita kan hanya bisa berdiskusi secara dua arah saja, dan sekarang kita bisa membagi kelompok anak itu dalam beberapa kelompok, kemudian di kelompok tersebut dia bisa mempelajari lebih detail tentang pembelajaran tentang konsep yang dia dapatkan. Kan prinsipnya itu yang kalau yang setahu saya itu ada namanya holistik. Kemudian itu kontekstual. Holistik itu kan membahas secara menyeluruh. Kontekstual itu sesuai dengan pengalaman nyatanya. Kemudian berpihak kepada murid. Artinya memang murid itu sebagai subjek, murid itu sebagai, kita harus mengetahui bahwa murid sebagai memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir yang keempat itu eksploratif. Jadi itu yang dituntut dalam pembelajaran project based learning. Seperti itu yang saya tahu. Cuman penerapannya bagaimana gitu caranya. Ya, jadi masalahnya sekarang di mana kira-kira Pak Ji? Masalahnya Pak Ji tadi sudah sampaikan, Pak Ji sudah punya pengetahuan di sana tentang project based. Cuma sekarang kendalanya apa ya ketika di dalam kelas? Kendala yang sangat saya rasakan ketika dalam kelas itu adalah siswa masih belum memahami tahapan-tahapan seperti apa project based learning ini yang sewajarnya, yang seharusnya. Cuman sedikit konsep bahwasanya ada 4 tahapan. Yang pertama itu kan ada perencanaan, kemudian setelah perencanaan ada yang kedua itu reflektif. Kalau nggak salah itu kontekstual. Jadi kemudian yang ketiga itu aksi, refleksi, dan kemudian tindak lanjut. Jadi bagaimana tahapan kegiatannya tersebut yang masih sama-sama saya mengetahuinya. Seperti itu. Begitu ya. Jadi siswa pun jadi kurang paham gitu ya. Jadi dari 4 tahapan itu tadi Pak Haji merasakan belum maksimalnya di semua tahapan itu, atau sudah mulai membuat tahapan itu tapi di kelasnya yang bermasalah atau bagaimana? Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Bisa salah satunya antaranya siswanya itu sendiri. Kemudian di tahapan-tahapan itu tidak begitu jelas antara mana yang perencanaan, kemudian mana yang kontekstualnya itu, sehingga step by stepnya itu tidak terlihat gitu. Terkadang setelah selesai aksi kembali lagi ke kontekstual tadi itu, jadi tidak terlihat seperti apa step by step itu. Mungkin itu yang masih samar-samar, sehingga kita kan di proyek itu ada tim gitu. Ada beberapa orang guru di situ terkendala juga itu Pak. Jadi gimana terkadang kita berbeda lintas mata pelajaran gitu. Jadi solusinya seperti apa? Mungkin itu yang perlu arahnya gitu. Jadi tadi Pak Haji sudah menyampaikan karena mungkin ini baru ya project based learning, jadi mungkin kita semua masih belajar gitu ya. Jadi Pak Haji sudah sampaikan juga tadi masalahnya di mengenalkan aspek-aspeknya itu, di aspek persiapannya juga. Kira-kira apa yang bisa sudah terbayang oleh Pak Haji yang akan bisa menyelesaikan, terutama dari pada aspek perencanaan tadi, apa yang bisa Pak Haji usahakan untuk bisa membuat perencanaan project based learning itu lebih baik lagi dari yang sebelumnya? Yang baru terlihat sekarang ini Pak Beri, saya sudah mencoba untuk membuka aplikasi dari Belajar itu, PNN. Jadi itu sudah saya coba pelajari beberapa item di sana, termasuk berdiskusi bersama teman-teman
satu tim, kebetulan satu tim temanya gaya hidup berkelanjutan ini ada 3 orang atau 4 orang, karena kemarin sudah ada di fase keduanya. Fase pertama ada 4 orang, tema kemudian berbeda lagi. Jadi itu baru tahapan yang baru saya rencanakan dan sudah saya laksanakan. Jadi menambah ilmu di sana. Ya, berarti yang pertama di PMM, yang kedua berdiskusi dengan tim lagi ya. Di PMM ini nanti lebih spesifiknya Pak Haji akan mencari tahu tentang apa nanti? Ya, tentang bagaimana tahapan-tahapan seperti yang saya harapkan tadi itu. Tahapannya itu seperti apa, perencanaan itu yang idealnya seperti apa. Kemudian yang kedua tuh kontekstual itu idealnya seperti apa. Karena saya kemarin itu kan dikasih pengalaman untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan yang kontekstual ini seperti apa, itu yang masih saya coba untuk mendalaminya di PSM. Jadi nanti mungkin memasukkan dari teman-teman di tim. Oke, kira-kira kapan Pak Haji mulai mengeksplorasi lebih jauh lagi di PMM itu? Ya, sekarang kan kita sedang menghadapi di tahap akhir kegiatan ini. Berarti kalau tidak salah itu kita sudah sampai refleksi. Saya sudah mencoba memberikan semacam refleksi kepada anak-anak seperti apa refleksi yang baiknya itu. Kemudian saya memakai Google Classroom Pak Beri. Jadi semua tugas-tugas itu dimasukkan ke Google Classroom. Kemudian berdiskusi bersama teman-teman dan teman-teman juga ikut memeriksa hasil apa yang dibuat oleh murid-murid di Google Classroom itu. Setelah itu baru nanti tindak lanjutnya seperti apa. Jadi baru di tahap tindak lanjut itu ke depannya seperti apa, bagaimana gaya hidup berkelanjutan ini memang benar-benar dia rasakan setelah dia belajar ini, apa yang dia dapatkan setelah itu. Memang itu yang target utama saya seperti itu. Cuman bagaimana cara menerapkan itu yang masih belum usaha saya ya seperti itu. Berarti di PMM nanti Pak Haji akan mengeksplor lagi ya. Eksplor lagi. So, yang kedua dari teman ya dengan diskusi ya. Tapi intinya bagaimana anak itu bisa merasakan bahwa gaya hidup berkelanjutan itu penting untuk kedepannya. Iya. Oke. Saya pikir sudah sampai di tujuan kita yang di awal tadi. Pak Haji akan membahas tadi project based learning ini, bagaimana kedepannya sudah Pak Haji dapatkan 2 solusi yang Pak Haji temukan sendiri. Di akhir ini sebelum kita tutup pembicaraan ini, kira-kira apa yang sudah Pak Haji rasakan, kesimpulan dari pembicaraan kita ini? Memang pembelajaran based learning ini adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tapi saya pernah mendengar bahwasanya kurikulum Merdeka ini kan ibarat kita berlayar sambil memperbaiki kapal. Jadi mungkin di sini kita sama-sama belajar saja. Mungkin seperti itu inti dari pembicaraan kita. Dan saya juga terima kasih kepada sudah memberikan semacam motivasi bagaimana agar bisa lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih Pak Haji. Semoga sukses dengan permasalahan project based learning. Semoga segera dapat feel-nya mengajarkan project based learning. Semoga Pak Haji juga sukses di kemudian hari. Oke, terima kasih Pak Beri. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum.